Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Fasuci dari D31A NIM PO 713251241015. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu teknik aseptis dan disinfeksi. Adapun pengertian dari teknik aseptis. Teknik aseptis adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme berbahaya, baik dalam lingkungan medis maupun laboratorium. Teknik ini bertujuan untuk menciptakan kondisi steril, di mana mikroba atau patogen tidak dapat masuk atau berkembang biak, sehingga dapat mencegah infeksi atau penyakit yang dapat mengancam kesehatan manusia. Selanjutnya adalah prinsip dasar teknik aseptis. Yang pertama adalah pencegahan kontaminasi. Teknik aseptis dirancang untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroba dalam proses medis laboratorium atau produksi farmasi. Kemudian, yang kedua adalah pengendalian lingkungan. Lingkungan di sekitar prosedur medis atau laboratorium harus dijaga kebersihannya agar mikroba dari luar tidak masuk. Yang ketiga yaitu sterilisasi dan desinfeksi. Semua peralatan dan bahan yang akan digunakan harus disterilkan terlebih dahulu untuk membunuh atau menghilangkan mikroba patogen. Selanjutnya adalah penggunaan bahan dan peralatan steril. Semua peralatan medis yang digunakan harus dalam kondisi steril dan hanya digunakan untuk satu kali pemakaian atau disterilkan setelah digunakan. Selanjutnya yaitu pengendalian mikroba melalui praktik yang benar. Selain penggunaan alat steril, prinsip aseptis juga mencakup teknik yang tepat dalam menangani bahan atau pasien, termasuk cara memasang atau mengganti peralatan medis, serta tindakan pencegahan untuk menghindari infeksi silang. Kemudian penggunaan higien yang tepat. Setiap profesional medis yang melakukan prosedur aseptis harus menjaga kebersihan pribadi mereka. Cuci tangan secara menyeluruh, pemakaian masker, pelindung wajah, serta pakaian medis yang bersih adalah tindakan penting dalam menjaga teknik aseptis. Baik, kemudian ada pun langkah-langkah dalam teknik aseptis. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan. Sebelum melakukan prosedur medis atau laboratorium, pastikan semua alat yang digunakan dalam keadaan steril. Ini bisa meliputi instrumen bedah, jarum suntik, serta alat lainnya. Alat-alat tersebut harus disterilkan menggunakan autoclave atau metode sterilisasi lain yang sesuai dengan bahan. Gunakan wadah steril dan pastikan bahwa bahan yang digunakan juga bebas dari kontaminasi. Yang kedua, ada sterilisasi dan disinfeksi. Sterilisasi adalah proses untuk membunuh semua bentuk mikroorganisme, termasuk spora. Proses ini dilakukan dengan menggunakan autoclave atau uap panas bertekanan, gas etilen oksida atau radiasi ultraviolet. Kemudian desinfeksi adalah proses untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen pada permukaan alat atau benda. Desinfeksi digunakan untuk alat atau permukaan yang tidak dapat disterilkan dengan cara tertentu. Penggunaan bahan disinfektan yang sesuai sangat penting, terutama di area yang sering terpapar atau digunakan berulang kali. Selanjutnya yaitu cuci tangan dan penggunaan pelindung diri. Cuci tangan menggunakan sabun antiseptik selama minimal 20 detik sebelum melakukan prosedur. Cuci tangan juga antara penanganan satu pasien atau sampel dengan lainnya. Gunakan sarung tangan medis steril, masker, pelindung wajah, dan pakaian medis steril agar tidak terjadi kontaminasi silang dari tenaga medis ke pasien atau sebaliknya. Pastikan ruang tempat prosedur berlangsung dalam kondisi steril. Ini termasuk menjaga kebersihan dan menghindari kontak dengan sumber kontaminasi. Misalnya, ruang bedah dilengkapi dengan sistem ventilasi yang dapat mengontrol aliran udara agar tidak ada partikel yang dapat membawa mikroba. Gunakan pelindung steril seperti drap bedah untuk menutupi area prosedur dan mencegah mikroba dari luar masuk ke dalam area yang akan dioperasi dan ditangani. Secara garis besar, teknik aseptis adalah prinsip dasar dalam mencegah infeksi dan kontaminasi mikroorganisme dalam berbagai bidang, khususnya medis dan laboratorium. Implementasi yang tepat dari teknik ini dapat mencegah terjadinya infeksi yang bisa mengancam kesehatan pasien atau integritas produk medisnya. Ada desinfeksi. Desinfeksi adalah proses yang dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa yang ada pada suatu permukaan atau objek sehingga tidak menimbulkan risiko infeksi. Meskipun desinfeksi tidak membunuh semua mikroorganisme seperti yang dilakukan sterilisasi, proses ini dapat mengurangi jumlah patogen hingga tingkat yang aman. Desinfeksi sangat penting dalam berbagai setting, seperti rumah sakit, laboratorium, dan industri pengelolaan makanan untuk mencegah penyebaran infeksi. Kemudian, ada pun jenis-jenis disinfeksi. Yang pertama ada disinfeksi tinggi. Ini adalah jenis desinfeksi yang membunuh hampir semua mikroorganisme patogen, termasuk virus, bakteri, dan jamur, serta sebagian besar spora bakteri. Meskipun spora tertentu mungkin masih bertahan, disinfeksi tingkat tinggi umumnya dilakukan untuk alat medis yang bersentuhan dengan jaringan tubuh yang tidak utuh seperti alat bedah. Kemudian yang kedua, ada disinfeksi sedang. Disinfeksi jenis ini membunuh banyak patogen berbahaya, termasuk bakteri dan virus, tetapi tidak efektif terhadap semua spora. Disinfeksi tingkat menengah cocok untuk penggunaan pada alat medis atau permukaan yang bersentuhan dengan kulit,
tetapi tidak digunakan untuk peralatan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada pun bahan yang digunakan yaitu klorin, hipokloroid atau hipoklorit, iodium, dan alkohol. Kemudian yang ketiga ada disinfeksi rendah. Disinfeksi tingkat rendah efektif untuk membunuh bakteri non-patogen dan beberapa virus, namun tidak efektif terhadap bakteri tahan asam atau spora. Biasanya digunakan untuk permukaan yang tidak bersentuhan langsung dengan tubuh manusia atau cairan tubuh, seperti meja, lantai, dan permukaan lingkungan lainnya. Bahan yang digunakan yaitu klorin rendah, sabun atau deterjen, dan beberapa jenis alkohol. Baik, adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas disinfeksi. Yang pertama ada jenis mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme seperti spora bakteri lebih tahan terhadap disinfektan dibandingkan mikroorganisme lainnya. Oleh karena itu, jenis mikroorganisme yang ada pada permukaan atau alat sangat mempengaruhi pemilihan disinfektan. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan pH juga dapat mempengaruhi efektivitas disinfeksi. Misalnya, disinfektan lebih efektif pada suhu yang lebih tinggi atau pada pH yang lebih rendah. Kemudian, waktu kontak. Seperti disebutkan sebelumnya, waktu yang disinfektan harus ada pada permukaan atau alat juga penting. Beberapa disinfektan memerlukan waktu kontak yang lebih lama untuk membunuh mikroorganisme dengan efektif. Kemudian, kebersihan awal sebelum disinfeksi. Permukaan atau alat harus sebelum disinfeksi. Permukaan atau alat harus bebas dari kotoran dan bahan organik lainnya. Kotoran dan bahan organik dapat melindungi mikroorganisme dari disinfektan dan mengurangi efektivitas proses disinfeksi. Kemudian, adapun pentingnya disinfeksi. Disinfeksi adalah bagian integral dari kontrol infeksi di rumah sakit, laboratorium, dan bahkan di rumah. Penggunaan disinfektan yang tepat dapat mencegah penyebaran penyakit infeksi, terutama dalam lingkungan yang rentan terhadap infeksi nosokomial atau infeksi yang ditularkan melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi. Selain itu, disinfeksi juga sangat penting dalam produksi makanan dan obat-obatan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Baik, adapun hubungan dari teknik aseptis dan disinfeksi. Keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mengurangi risiko infeksi. Teknik aseptis berfokus pada pencegahan kontaminasi langsung selama prosedur medis, sementara disinfeksi berfungsi untuk mengurangi atau membunuh mikroba pada permukaan atau alat yang akan digunakan. Keduanya merupakan bagian dari protokol yang lebih luas dalam menjaga keselamatan pasien dan mencegah infeksi di fasilitas medis dan laboratorium. Baik, perkenalkan, nama saya Ingrid adalah Hamsa. Saya akan mempresentasikan yang berjudul pengendalian infeksi fungi di rumah sakit. Latar belakang, infeksi di rumah sakit merupakan ancaman serius yang meningkatkan mortalitas dan mortalitas terutama pada pasien dengan imun lemah. Fungi berkembang di lingkungan lembab, ventilasi buruk, serta peralatan medis yang kurang steril. Infeksi seperti Candida sulit didiagnosa dan bisa fatal. Tantangan utama meliputi resistensi obat, ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, serta keterbatasan fasilitas. Diperlukan strategi pencegahan efektif dan mengurangi risiko penyebaran dan meningkatkan keselamatan pasien. Infeksi fungi di rumah sakit. Infeksi fungi di rumah sakit seperti Candida dan mukormikosis sering menyerang pasien dengan imun lemah disebabkan oleh Candida dan dapat menyerang mulut, vagina, dan organ dalam, menyerang paru-paru dan bisa invasif. B. Faktor resiko infeksi fungi di rumah sakit. Faktor resiko infeksi fungi di rumah sakit meliputi kondisi pasien dengan imun lemah, seperti penderita kanker, HIV, AIDS, dan transparansi organ, serta mereka yang menggunakan kateter atau ventilator. Lingkungan rumah sakit yang tidak steril, kelembapan tinggi, ventilasi buruk, dan peralatan medis yang terkontaminasi juga terkontribusi. C. Strategi pengendalian infeksi fungi di rumah sakit. Strategi pengendalian infeksi fungi di rumah sakit mencangkup peningkatan kebersihan dan mencuci tangan, membersihkan alat medis, dan menjaga sanitasi lingkungan. Manajemen udara dilakukan dengan penggunaan filter, pengendalian kelembapan, dan sterilisasi udara. Penggunaan obat anti jamur harus sesuai pedoman pencegahan serta pemantauan pasien beresiko tinggi. Edukasi dan kepatuhan tenaga medis ditingkatkan melalui pelatihan rutin dan penerapan protokol kebersihan yang ketat.
D. Tantangan dalam pengendalian infeksi fungi di rumah sakit. Tantangan dalam pengendalian infeksi fungi di rumah sakit meliputi resistensi terhadap obat anti jamur, ketidakpatuhan tenaga medis terhadap protokol kebersihan, keterbatasan sumber daya dan instruktur, serta kurangnya kesadaran pasien dan pengunjung. Resistensi fungi seperti Candida auris membuat pengobatan sulit, sementara kurangnya kepatuhan tenaga medis meningkatkan risiko penularan. Beberapa rumah sakit tidak memiliki ventilasi atau alat sterilisasi memadai. Selain itu, rendahnya kesadaran pasien dan pengunjung terhadap kebersihan memperumit pengendalian infeksi. Edukasi dan pengawasan ketat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Kesimpulan, infeksi fungi di rumah sakit merupakan ancaman serius bagi pasien dengan sistem imun lemah seperti kandidiasi, aspergillosis. Faktor risiko utama meliputi kondisi pasien, lingkungan rumah sakit yang tidak steril, penggunaan antibiotik dan kortikosteroid berlebihan, serta penyebaran melalui tenaga medis dan pengunjung. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, sterilisasi peralatan medis, dan kepatuhan tenaga medis terhadap protokol kesehatan. Namun, tenaga seperti resistensi obat, kurangnya kepatuhan, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya kesadaran pasien masih menjadi hambatan. Dan metode pengobatan yang lebih efektif untuk menekankan angka infeksi fungi di rumah sakit. Saya kira itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Sulaiman dari kelas D31A. Jadi di sini saya mengambil judul mengenai metode pencegahan dan pengendalian fungi dalam produk farmasi. Nah, fungi ini merupakan mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi produk farmasi yang dapat menyebabkan perubahan sifat fitokimia dan juga risiko kesehatan bagi pengguna. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme kontaminasi fungi dalam produk farmasi dan juga bagaimana metode pencegahan dan juga pengendalian fungi dalam produk farmasi. Jadi kontaminasi fungi dapat terjadi melalui bahan baku, lingkungan produksi, alat produksi, serta proses penyimpanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Dari dampak tersebut, kita dapat mengambil langkah pencegahan kontaminasi fungi. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku yang steril dan berkualitas. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian lingkungan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan sistem GMP atau Good Manufacturing Practice. Selain pencegahan kontaminasi fungi, kita juga dapat melakukan pengendalian kontaminasi fungi. Pengendalian kontaminasi fungi ini bisa menggunakan pengawet antifungi. Pengawet antifungi yang biasa digunakan yaitu paraben dan sorban. Kemudian yang kedua bisa melakukan sterilisasi. Nah, sterilisasi ini dengan filtrasi, sterilisasi panas, dan sterilisasi radiasi. Kemudian yang ketiga yaitu bisa melakukan pengujian mikrobiologi agar dapat mendeteksi keberadaan fungi. Dari pembahasan tadi, saya mengambil kesimpulan itu metode pencegahan dan pengendalian fungi itu sangat perlu diperhatikan dalam produksi farmasi agar menjaga efektivitas produk dan juga menjaga keamanan produk yang sesuai dengan standar. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang maupun malam ketika Anda menyaksikan video kali ini. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Eka Saputra dengan nomor NIM PO 713251241048. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 4 besar terkait mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi dengan kebagian materi terkait produsen obat dalam kefarmasian. Baik, langsung saja untuk materi yang saya bawakan yaitu berjudul antibiotik yang terkandung pada mikroorganisme terkait produsen obat dalam kefarmasian. Slide selanjutnya.
Apa sih itu mikrobiologi? Perlu kita ketahui sebelum kita memasuki lebih dalam terkait keterkaitan mikroorganisme dengan pembuatan atau produsen obat dalam kefarmasian, kita harus mengetahui dulu apa sih itu mikrobiologi. Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme, yaitu organisme yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi bisa kita ketahui bahwa mikroorganisme itu tidak bisa dilihat secara fisik menggunakan mata, namun kita harus menggunakan bantuan berupa mikroskop. Mikroorganisme ini mencakup bakteri, virus, jamur, alga mikroskopis, dan protozoa. Nah, mikrobiologi mencakup berbagai aspek, mulai dari strukturnya, fungsi, hingga interaksi mikroorganisme dengan lingkungan sekitar, termasuk contohnya interaksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ilmu ini sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Mengapa? Dengan kita mempelajari mikrobiologi, kita bisa mengetahui atau memahami penyakit terkait infeksi, penyakit-penyakit yang menyebabkan infeksi. Yang kedua, dalam bidang industri. Contohnya apa? Seperti dalam fermentasi dan produksi obat. Ya, inilah yang akan kita dalami sebentar. Selanjutnya yaitu lingkungan. Apa sih yang kita bisa ambil dari mempelajari mikrobiologi terkait lingkungan? Yaitu memahami siklus biogeokimia. Slide selanjutnya. Sebelum kita masuk lagi, kita harus mengetahui. Tadi kita sudah tahu pengertian mikrobiologi, kita harus cari tahu dulu keterkaitan mikrobiologi dengan bidang farmasi. Keterkaitannya, yang pertama, pengembangan antibiotik dan antimikroba. Yang kedua, keamanan obat dan efek samping obat. Yang ketiga, kualitas dan sterilisasi obat. Dan yang terakhir, pemanfaatan zat terkandung fungi terhadap produksi obat. Next, produksi obat. Produksi obat adalah proses pembuatan obat dari bahan baku yang melalui serangkaian tahapan untuk menghasilkan produk akhir yang siap digunakan oleh pasien. Proses ini melibatkan berbagai langkah yang harus mematuhi standar kualitas, keamanan, etikasi yang ketat. Adapun tahapan-tahapan dalam produksi obat umumnya meliputi: yang pertama, penelitian dan pengembangan. Yang kedua, formulasi obat. Setelah dilakukan penelitian, kita lakukan formulasi obat atau pembuatan obat tersebut. Kita bikin kira-kira bahan apa yang dicampur untuk menghasilkan sediaan yang kira-kira berfungsi atau berguna untuk pasien. Ketiga, proses produksi. Hal ini berkaitan dengan formulasi obat sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita produksi, kita lakukan lagi pengujian kualitas. Kita uji apakah obat tersebut benar-benar berfungsi atau berguna bagi pasien. Kita lihat juga efek sampingnya. Efek samping apa yang ditimbulkan, kira-kira dosis yang tepat untuk menimbulkan efek terapik pada pasien, kira-kira seberapa banyak. Selanjutnya, setelah kita matang istilahnya, kita bisa siapkan kualitasnya, lalu kita bisa distribusikan dan pengemasan. Selanjutnya, terakhir adalah kita lakukan lagi yang disebut dengan pengawasan pasca produksi. Tujuannya apa? Kita ambil survei hasil-hasil yang dirasakan oleh pasien, apakah benar-benar memang mendapatkan efek terapi yang diinginkan. Slide selanjutnya. Nah, zat terkandung pada mikrobiologi. Dalam mikrobiologi, terdapat berbagai zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Nah, beberapa contoh zat tersebut meliputi: yang pertama sebagai antibiotik. Contoh gampangnya penisilin, tetrasiklin, eritromisin. Yang kedua sebagai antifungal. Contohnya griseofulvin. Yang ketiga sebagai antiviral. Contohnya interferon. Yang keempat sebagai enzim. Yang kelima sebagai asam laktat. Yang keenam sebagai vaksin. Next. Nah, apa itu antibiotik? Antibiotik adalah senyawa atau obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Antibiotik bekerja dengan menargetkan dan merusak proses atau struktur yang penting bagi bakteri, sehingga
mengganggu fungsi vital mereka dan mengakibatkan kematian atau menghambat. Beberapa contoh jenis antibiotik yang bisa kita peroleh dari mikroorganisme antara lain penisilin. Sejarah penisilin. Penisilin adalah kelompok antibiotik yang pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Penisilin berasal dari jamur Penicillium yang bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri yang menyebabkan bakteri tersebut pecah dan mati. Penisilin sangat efektif terhadap banyak jenis bakteri gram positif, meskipun beberapa bakteri dapat mengembangkan resistensi terhadapnya. Penisilin digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri seperti infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, infeksi saluran kemih, dan penyakit menular seksual seperti sifilis. Contoh obat yang mengandung penisilin antara lain penisilin G, ampicillin, amoxicillin, penicillin V. Next, tetracycline adalah kelompok antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri. Tetracycline bekerja dalam menghambat sintesis protein pada bakteri yang menghalangi pertumbuhannya dan akhirnya menyebabkan kematian bakteri tersebut. Antibiotik tetracycline ini efektif terhadap banyak bakteri, termasuk bakteri gram positif dan gram negatif, serta beberapa mikroorganisme lain seperti Mycoplasma dan Chlamydia. Tetracycline sering digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, infeksi saluran kemih, serta beberapa penyakit menular seksual seperti Chlamydia. Namun, tetracycline tidak efektif untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh virus. Contoh obat yang mengandung tetracycline antara lain tetracycline dan doxycycline. Next, erythromycin. Erythromycin adalah antibiotik yang termasuk dalam kelompok makrolida. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri, terutama infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif. Erythromycin bekerja dengan cara menghambat sintesis protein pada bakteri, yang akhirnya menghentikan pertumbuhannya atau membunuh bakteri tersebut. Erythromycin sering digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, infeksi telinga, serta infeksi bakteri lainnya seperti radang tenggorokan atau faringitis yang disebabkan Streptococcus, pneumonia yang disebabkan Mycoplasma, infeksi pada saluran pencernaan seperti diare. Next, contoh obat penisilin yaitu erythromycin. Next. Jadi, kesimpulannya, mempelajari mikrobiologi memiliki manfaat yang sangat penting dalam produksi obat di dalam farmasi. Mikrobiologi memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang mikroorganisme seperti virus, jamur, dan parasit yang dapat mempengaruhi proses produksi obat dan efektivitasnya. Pengetahuan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi kontaminasi mikroba yang dapat merusak kualitas obat, serta dalam merancang proses-proses produksi yang lebih aman dan efisien. Selain itu, mikrobiologi juga berperan dalam pengembangan obat-obatan berbasis mikroorganisme seperti antibiotik, vaksin, dan enzim terapeutik. Dengan memahami mekanisme patogenik mikroorganisme, para ilmuwan dapat merancang terapi yang lebih tepat sasaran dan efektif untuk penyakit infeksi. Secara keseluruhan, studi mikrobiologi mendukung inovasi dalam bidang farmasi, meningkatkan kualitas produksi obat dan memastikan keamanan serta efektivitas obat yang beredar di masyarakat. Adapun quotes-nya, ilmu farmasi adalah jendela menuju kesehatan dunia, dan setiap formula adalah langkah menuju kesembuhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Nafisa S dari kelas D3A kelompok 4. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian umum dari probiotik. Nah, probiotik adalah mikroorganisme hidup
yang ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup memberikan manfaat kesehatan bagi inang. Nah, sebagian besar probiotik adalah bakteri, tetapi beberapa fungi juga dapat bertindak sebagai probiotik. Beralih ke manfaat probiotik fungi. Yang pertama, meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Probiotik fungi dapat membantu memecah makanan, menyerap nutrisi, dan melindungi usus dari bakteri berbahaya. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Probiotik fungi dapat membantu merangsang sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan produksi antibodi. Yang ketiga ada mengurangi peradangan. Probiotik fungi dapat membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa probiotik fungi dapat membantu meningkatkan mood dan mengurangi gejala depresi dan juga kecemasan. Baik, di sini ada 3 contoh probiotik fungi. Yang pertama ada Saccharomyces boulardii. Saccharomyces boulardii adalah jenis hamir yang telah terbukti efektif dalam mengobati diare, sindrom, dan iritasi usus atau IBS. Yang kedua ada Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga mengurangi peradangan. Yang ketiga ada Aspergillus oryzae. Ini adalah jenis kapang yang biasa digunakan dalam pembuatan miso dan shake. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Aspergillus oryzae dapat membantu meningkatkan pencernaan dan mengurangi kadar kolesterol. Bagian keamanan probiotik fungi. Probiotik fungi umumnya aman bagi kebanyakan orang, namun beberapa orang mungkin mengalami efek samping seperti perut kembung atau gas. Jika Anda mengalami kondisi kesehatan yang mendasarinya, sebaiknya lebih baik konsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi probiotik fungi. Baik, di akhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah probiotik fungi adalah mikroorganisme hidup yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi inang. Mereka dapat ditemukan dalam suplemen dan makanan tertentu. Probiotik fungi umumnya aman bagi kebanyakan orang, tapi penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Syam dari kelompok 4 kelas D31A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai fungi dalam bioteknologi farmasi dengan judul Peran Fungi dalam Bioteknologi Farmasi sebagai Produksi Obat. Baik, langsung saja peran fungi dalam bioteknologi farmasi. Yang pertama, fungi sebagai sumber metabolit sekunder yang bermanfaat. Pada penemuan obat-obat baru, metabolit sekunder digunakan sebagai lead compounds atau senyawa terkemuka karena berbentuk biomolekul. Adapun senyawa-senyawa dari metabolit sekunder yaitu terpenoid, alkaloid, steroid, flavonoid, dan masih banyak lagi senyawa-senyawa lainnya. Yang kedua, produksi obat melalui fermentasi mikroba. Asam sitrat dapat diproduksi melalui fermentasi mikroba. Di luar perannya sebagai pematrasa, asam sitrat berfungsi sebagai antioksidan serta antibakteri dan bahkan sebagai dasar bagi inisiatif kimia yang berkelanjutan. Sebagai contoh, asam sitrat digunakan dalam produksi tablet efervescen di mana ia bereaksi dengan natrium bikarbonat untuk melepaskan karbon dioksida, memberikan sensasi berbusa yang membantu dalam penguraian dan pengiriman obat. Selain itu, ia digunakan sebagai pengatur pH dan agen buffering dalam formulasi farmasi, sehingga memastikan stabilitas dan efektivitas obat-obatan. Yang ketiga, pembuatan antibiotik. Jamur dapat menghasilkan metabolit sekunder yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Metabolit yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme ini disebut dengan antibiotik. Jenis antibiotik yang sudah dikenal diantaranya adalah penicillin, streptomycin, tetracycline, ironizin, chioromycetin, ampicillin, dan cephalosporin. Yang keempat, pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin dalam bioteknologi farmasi yaitu fungi terus menunjukkan potensi signifikan dalam pengembangan vaksin. Seperti Saccharomyces cerevisiae tetap menjadi sistem ekskresi yang dominan untuk produksi protein vaksin rekombinan.
Selanjutnya, jenis fungi yang berperan dalam produksi obat. Penicillium striosogenium digunakan secara luas di bidang industri farmasi sebagai penghasil antibiotik golongan beta-laktan seperti penisilin dan siklosporin. Yang kedua, Tolypocladium inflammatum yang dimana menghambat kalsineuril, yaitu enzim yang berperan penting dalam aktivasi sel T, yang dimana siklosporin menekan respons imun. Kemudian fungi endofit. Fungi endofit menghasilkan berbagai metabolit sekunder dengan mekanisme kerja yang beragam tergantung pada senyawa spesifiknya. Contohnya, beberapa senyawa anti kanker bekerja dengan mengganggu siklus sel kanker. Yang keempat, Aspergillus. Jamur Aspergillus telah mendominasi produksi biologis obat blockbuster yang dikenal sebagai statin. Penggunaan statin ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Selanjutnya, tantangan dalam pemanfaatan fungi sebagai sumber biofarmasi. Yang pertama, identifikasi dan karakterisasi senyawa baru. Yang kedua, produksi skala besar dan standarisasi. Yang ketiga, toksisitas dan efek samping. Dan yang keempat, resistensi antimikroba. Kemudian kesimpulan, fungi memiliki peran yang sangat penting dalam bioteknologi farmasi, terutama dalam produksi obat-obatan seperti antibiotik, imunosupresan, dan statin. Berbagai jenis fungi seperti Penicillium striosogenium, Tolypocladium inflammatum, fungi endofit, dan Aspergillus cereus telah dimanfaatkan untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang bermanfaat. Mekanisme kerja senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh fungi sangat beragam, mulai dari menghambat sintesis dinding sel bakteri hingga memodulasi respon imun. Meskipun memiliki potensi besar, pemanfaatan fungi sebagai sumber biofarmasi menghadapi berbagai tantangan, termasuk identifikasi dan karakterisasi senyawa baru, produksi skala besar, toksisitas, dan resistensi antimikroba. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Finatsa. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan virus dalam pengembangan vaksin dari ancaman menjadi perlindungan. Lalu, pengertian virus. Virus merupakan agen infeksius yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus tidak dapat hidup sendiri dan hanya bisa berkembang biak dalam sel inang. Vaksin, meskipun berbahaya, dapat dimanfaatkan untuk pengembangan vaksin. Teknologi terbaru memungkinkan inovasi dalam vaksinasi, termasuk vaksin berbasis mRNA dan vektor virus. Lalu ada mekanisme pemanfaatan virus dalam vaksin. Virus yang dilemahkan, menggunakan virus yang telah dikurangi kemampuannya dan dapat menyebabkan penyakit, contohnya vaksin MMR. Lalu ada subunit vaksin, menggunakan bagian spesifik virus seperti protein permukaan, contohnya vaksin hepatitis B. Lalu ada virus yang dimatikan, menggunakan virus yang telah diinaktivasi dengan bahan kimia atau panas, contohnya vaksin polio infant. Ada vaksin berbasis mRNA, memanfaatkan instruksi genetik untuk memicu respon imun, contohnya Moderna. Lalu ada vektor virus, menggunakan virus lain yang dimodifikasi untuk membawa materi genetik virus target, contohnya AstraZeneca, Sputnik. Lalu jenis-jenis vaksin berbasis virus, vaksin polio atau OPV dan IPV. OPV menggunakan virus yang dilemahkan, sementara IPV menggunakan virus yang dimatikan. Lalu ada vaksin MMR, mengandung virus campak, gondok, dan rubella yang dilemahkan. Lalu ada vaksin influenza, tersedia dalam bentuk virus yang dilemahkan atau dimatikan. Lalu ada vaksin hepatitis B, menggunakan antigen virus untuk merangsang kekebalan. Lalu ada vaksin COVID-19, beragam metode termasuk inaktivasi virus Sinovac, vektor virus AstraZeneca, dan mRNA Moderna, Pfizer. Efektivitas dan keamanan vaksin berbasis virus. Efektivitas tergantung pada jenis vaksin dan respon imun individu. Vaksin yang dilemahkan memberikan perlindungan jangka panjang, sementara vaksin yang dimatikan mungkin memerlukan booster. Keamanan diuji melalui uji klinis ketat dengan efek samping umumnya ringan seperti nyeri sakitan atau demam ringan.
Adapun kesimpulannya adalah pemanfaatan virus dalam pengembangan vaksin dalam menjadi strategi yang efektif dalam mengendalikan berbagai penyakit menular. Berbagai metode dapat digunakan, termasuk virus yang melemahkan, virus dimatikan, unit vaksin, vektor virus, dan vaksin berbasis mRNA. Efektivitas dan keamanan vaksin tergantung pada metode yang digunakan serta pengujian yang tepat sebelum digunakan secara luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Rahayu, tingkat 1A, Prodi D3 Farmasi. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai pemanfaatan virus dalam terapi gen. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu terapi gen. Jadi, terapi gen merupakan teknik untuk mengoreksi gen-gen cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Pendekatan terapi gen secara umum biasanya dengan menambahkan gen-gen normal ke dalam sel yang mengalami ketidaknormalan. Terapi gen melibatkan modifikasi genetik untuk mengobati atau mencegah penyakit. Jadi, judul materi yang akan saya jelaskan yaitu viroterapi berbasis virus onkolitik. Nah, viroterapi adalah salah satu modalitas pengobatan kanker yang memanfaatkan virus alami maupun yang dimodifikasi untuk menghancurkan sel kanker secara selektif tanpa merusak sel yang sehat. Sedangkan virus onkolitik adalah salah satu jenis virus yang mampu menginfeksi dan melisiskan sel kanker tanpa merusak sel normal. Jadi, secara keseluruhan, viroterapi onkolitik merupakan terapi kanker yang menggunakan virus sebagai senjata untuk menghancurkan sel kanker. Terapi ini menggunakan virus onkolitik yang telah dimodifikasi dengan rekayasa genetika agar dapat menginfeksi, bereplikasi, dan menghancurkan sel kanker secara spesifik tanpa menyerang sel normal. Adapun karakteristik virus onkolitik yaitu yang pertama, memiliki sifat dapat menginfeksi manusia. Yang kedua, efek samping yang rendah terhadap sel normal. Yang ketiga, bereplikasi secara spesifik di dalam sel tumor. Yang keempat, dapat diberikan secara sistemik. Kelima, dapat merangsang sistem imun antitumoral. Yang keenam, tidak bersifat patogen terhadap manusia. Ketujuh, virus dapat dimanipulasi. 8. Virus rentan terhadap obat antivirus. 9. Karakteristik virus diketahui dengan baik. Selanjutnya, mekanisme dan spesifikasinya diketahui dengan baik. Dan yang terakhir, siklus replikasi virus berlangsung cepat dan bersifat sitolitik. Selanjutnya, mekanisme kerja virus onkolitik pada terapi kanker meliputi penghancuran sel kanker melalui proses infeksi dan replikasinya di dalam sel tumor, menginduksi proses apoptosis sel tumor, melisiskan sel tumor melalui pelepasan virus progen, dan merangsang sistem imun antiviral dan antitumoral tubuh. Sistem imun tubuh yang teraktivasi adalah sistem imun antiviral dan sistem imun antitumoral. Sistem imun antiviral merupakan sistem imun seluler spesifik dan non-spesifik serta sistem imun humoral spesifik dan non-spesifik. Nah, selanjutnya keunggulan viroterapi. Pertama, viroterapi bekerja lebih spesifik terhadap sel tumor dibandingkan dengan metode terapi yang lain. Yang kedua, efek terapi kemoterapi sistemik lebih baik daripada efek terapi viroterapi sistemik, tetapi efek terapi mekanisme modifikasi virus onkolitik. Yang ketiga, rendahnya potensi terjadinya resistensi silang dengan terapi standar lainnya, serta luasnya mekanisme yang dapat dilakukan virus untuk menghancurkan sel tumor. Yang keempat, efek samping yang ditimbulkan viroterapi berupa inflamasi lokal, yaitu injeksi intratumoral dan flu-like syndrome atau intravena, sementara pada terapi lain, bedah kemoterapi dan radioterapi, efek sampingnya dapat berupa rasa nyeri, lemah, letih, muntah, rambut rontok, dan reaksi kulit lokal. Yang terakhir, radioterapi pada tumor jaringan lebih rendah dibanding efek terapi viroterapi intratumoral. Kemudian ada kelemahan dari viroterapi yaitu rentan terhadap sistem pertahanan tubuh terutama jika diberikan secara sistemik. Yang kedua, penyebaran virus di dalam sel tumor masih terbatas. Kemudian yang terakhir, metode viroterapi memiliki biaya tinggi karena proses pembentukannya membutuhkan keahlian dan peralatan modern serta biaya yang tinggi.
Nah, jadi kesimpulannya, viroterapi merupakan metode terapi kanker yang inovatif dan menjanjikan. Pemberian secara intratumoral memberikan efek terapi yang baik dan hampir tidak menimbulkan efek samping. Hal ini menjadi salah satu keunggulan yang sangat penting karena banyak pasien yang tidak tahan terhadap efek samping penggunaan terapi kanker yang telah ada. Kurang efektifnya pemberian viroterapi secara sistemik menjadi kelemahan utama yang harus segera diatasi. Potensi viroterapi sistemik sama besarnya dengan injeksi intratumoral. Viroterapi menunjukkan prospek yang menjanjikan dalam pengobatan kanker, tetapi masih memerlukan tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas serta keamanannya dalam terapi klinis. Nah, dari teman-teman, jika ada yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, silahkan diajukan pertanyaan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Olima Mesara dari Prodi D3 kelas 1A. Saya akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 pada penderita kanker dan langkah pencegahannya. Adapun pengertian dari virus. Virus adalah agen infeksius terkecil yang memiliki ukuran diameter sekitar 20-300 nanometer. Tidak seperti bakteri yang memiliki dua jenis asam nukleat. Virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, yakni RNA saja atau DNA saja. Virus hanya dapat bereplikasi pada sel yang hidup, sehingga virus yang ada pada udara, air, dan lingkungan kita dapat bereplikasi atau bertambah jumlahnya sampai menemukan inang hidup yang memiliki reseptor sesuai untuk virus tersebut. Selanjutnya, pengertian kanker. Kanker adalah penyakit di mana beberapa sel tubuh tidak terkendali dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kanker dapat bermula hampir di mana saja dalam tubuh manusia yang terdiri dari triliunan sel. Dan selanjutnya ada coronavirus disease 2019 atau biasa disingkat dengan COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami batuk, demam, dan kesulitan bernapas. Adapun dampak COVID-19 pada pasien kanker. COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona. Virus yang menyerang sistem pernapasan ini lebih mudah menimbulkan infeksi pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, misalnya lansia dan penderita kanker. Penderita kanker sangat perlu waspada di tengah wabah COVID-19 karena lebih mudah terinfeksi virus corona dan mengalami gejala yang parah akibat COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan yang benar agar orang yang menderita kanker tidak sampai terinfeksi virus corona. Gejala COVID-19 yang muncul lebih berat. Sebagian orang yang terinfeksi virus corona tidak mengalami gejala apapun, sedangkan sebagian lainnya dapat mengalami gejala COVID-19 yang ringan, sedang, atau berat. Gejala ringan menyerupai flu, umumnya dialami oleh orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang normal. Pada orang yang daya tahan tubuhnya baik, bahkan bisa tidak muncul gejala COVID-19 sama sekali. Beda halnya dengan penderita kanker. Gejala COVID-19 yang dialami oleh orang yang menderita kanker atau sedang dalam pengobatan kanker bisa lebih berat, seperti demam tinggi, nyeri dada, bibir dan kuku tampak kebiruan, sesak nafas, hingga penurunan kesadaran dan koma. C. Risiko terkena komplikasi COVID-19 yang berbahaya. Ketika pasien kanker terserang virus corona, daya tahan tubuhnya akan semakin lemah. Akibatnya, penderita kanker yang terserang COVID-19 lebih berisiko terkena sejumlah komplikasi yang berbahaya, diantaranya pneumonia berat, ARDS atau gagal nafas, serangan jantung, gagal ginjal, kerusakan hati, infeksi berat atau sepsis, dan rhabdomyolysis.
Pencegahan kanker pada pasien COVID-19 melibatkan beberapa langkah yang penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan, terutama bagi individu yang berisiko tinggi, seperti mereka yang memiliki riwayat kanker atau sedang menjalani pengobatan kanker. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah atau mengurangi risiko kanker pada situasi pandemi COVID-19. Yang pertama, vaksinasi COVID-19 menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan rutin. Yang keempat, konsultasi dengan dokter. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan dan protokol kesehatan. Pun kesimpulan dari materi saya, yaitu dampak COVID-19 pada penderita kanker sangat signifikan dan kompleks. Penderitaan kanker, terutama yang sedang menjalani pengobatan, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah, sehingga mereka lebih rentan terkena COVID-19. Infeksi ini dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka, menambah risiko komplikasi serius, dan bahkan berpotensi memperlambat pemulihan dari kanker itu sendiri. Selain itu, pandemi telah mengganggu akses mereka ke perawatan medis yang diperlukan, seperti kemoterapi, radioterapi, atau operasi karena penundaan pengobatan atau keterbatasan sumber daya medis yang dialihkan untuk menangani COVID-19. Gangguan ini dapat berdampak buruk bagi prognosis jangka penderita kanker. Itulah tadi materi yang saya sudah presentasikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.